berbagi dari pengalaman Mbak Fani ya. Mbak Indonesia kalau saya panggilnya. Ya, jadi artinya bahwa sementara ini kita terpaut dengan sebuah hadis Nabi, ya kan gitu, Ya. bahwa apabila di dalam rumah kita ini ada patung-patung, ada gambar-gambar, maka malaikat-malaikat tidak bakal masuk. Ini hadis ini kan menjadi liar, menjadi tidak terkontrol, ditafsirkan kemana-mana, sampai akhirnya banyak orang Islam yang meyakini foto itu haram. Iya. Sampai kasusnya ini bukan di Indonesia saja, ada orang dari Timur Tengah ke Australia, di airport kan ditanya oleh petugasnya, iya paspornya mana ini, dianya pakai barcode, tolong dibuka, nggak mau, haram katanya. Terus ininya juga nggak ada fotonya, mungkin nggak paspor nggak ada fotonya, KTP nggak ada fotonya, bisa nggak? Bukan identitas, gambar itu haram. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ini saya kan ada gambar-gambarnya, ya gambar saya kemudian. Nanti malaikat nggak masuk, nanti dituntut suruh bikin roh kitanya. Ya gitu ya, dengar ya. Termasuk patung-patung juga. Maksudnya gimana ini nih? Begini maksudnya. Apabila di dalam rumah itu ada patung-patung, Tuhan tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Itu begini ya, cerita awalnya mah. Kata Tuhan, langit bumi yang sedemikian luas itu sangatlah sempit dan sesak bagi kehadiranku ini. Karena aku maha besar, aku maha luas. Tetapi rumah yang paling luas dan paling nyaman bagiku adalah di hatinya orang yang beriman. Jadi hatinya orang beriman itu adalah rumah Tuhan yang paling nyaman. Artinya bukan rumah ini, artinya bahwa jangan sampai di dalam hatimu ada berhala-berhala, bukan di rumahmu. Itu juga berhala, bukan patung, lain lagi. Kalau berhala kan disembah, kalau patung kan hiasan. Nah, ini kan kasusnya kan di Purwakarta, itu patung-patung kota yang ada, yang Semar, ya Gatot Koco, apalagi Samiaji, Petruk, Gareng, yang di Purwakarta kan dihancur-hancurin dulu tuh, iya kan? Iya. Karena dianggapnya musyrik, yang nggak ada orang nyembah, nggak ada apa, itu hiasan. Ya di negara-negara Islam semua juga patung-patung masih banyak dipelihara. Malah patung-patung Funikia, patung-patung Romawi yang peninggalan di Libya, di Tunisia, di Aljazair, di Mesir, juga patung-patung semua juga ada, nggak ada hancur-hancurin. Kenapa kok di Purwakarta dihancur-hancurin? Iya, mereka patung-patung peninggalan zaman kuno dirawat sebagai di museum sebagai peninggalan peradaban kemanusiaan. Dan di kota-kota besar juga patung-patung pemimpin ada kok, betul nggak? Betul. Di Jakarta nggak ada patung Sudirman, Ada. Pancoran, patung bukan tuh, Iya. haram gitu. Kayak nggak paham sama. Ini katanya ajaran tasawuf gitu tuh. Iya. Ya lagunya Lionel Richie segitu indahnya. Ya lagunya Mariah Carey. Ya Whitney Houston begitu indahnya lagu, diharamkan. Ya Allah sayang banget ya. Lagu enak diharamkan. Tapi kalau nyaci pakai orang enggak ya? Kalau mengkafir-kafirkan orang enggak haram enggak? Kalau lagu yang enak haram gitu. Ya itulah persoalannya. Jadi kembali bahwa yang dimaksudkan patung-patung itu adalah sesembahan berhala-berhala yang ada di dalam hatimu. Paham nggak? Jadi
Tuhan, malaikat tidak akan masuk ke dalam hatimu kalau di hatimu banyak berhala-berhala. Nah, berhala-berhala ini tidak mesti berupa patung. Apa saja yang disembah, yang dimuliakan, ya, ketika Anda memberikan segala macam pengorbanan dengan melanggar aturan, semua dilanggar, haram dilakukan hanya untuk menyenangkan sesuatu yang engkau sembah, itu adalah berhala. Uang juga berhala. Kau korbankan agamamu, ya, kau jual-juali tanah wakaf pesantren itu untuk mendapatkan harta. Uang itu adalah berhalamu. Begitu engkau mencintai seorang perempuan yang cantik jelita, ya, dia minta beli mobil Rolls Royce, Anda korupsi, ya, untuk menyenangkan kekasihmu itu. Kekasihmu itu adalah berhalamu itu. Apapun yang kau cintai dan kau berikan pengorbanan hidup pun terhadapnya, itulah berhalamu. Iya, makanya la ta'budu syaitan, janganlah kau sembah itu setan semuanya. Ya, jadi kita hanya menyembah Allah saja. Hanya Allah yang bisa kita lakukan segalanya untuk Allah semuanya. Selain Allah namanya berhala, dan berhala yang paling canggih adalah duit. Orang bisa melakukan segala macam dosa untuk duit. Tapi tergantung, ya, ada orang yang ambisinya tahta, ada, ya, ada yang ambisinya harta, ada yang wanita. Ada orang tahta yang nggak pernah pengen nyalon bupati, nggak pernah nyalon presiden, nggak pernah nyalon nggak pernah. Tapi kalau sudah jatuh cinta perempuan, masya Allah, semuanya lupa. Nah, itu berarti dia sensitivitasnya pada wanita. Betul nggak? Ada lagi, kalau ada wanita segitu cantiknya, pelongo, nggak paham gitu. Tapi kalau duit, wah, seperti itu. Betul nggak? Kan beda-beda. Ada lagi harta tidak tergila-gila, malah dikorban hartanya hanya untuk pengen jadi kuwu. Punya sawah 4 hektar dijual untuk nyalon kuwu. Apakah yakin jadi kuwu 5 tahun bisa beli sawah 4 hektar? Ya, itulah persoalannya. Tetapi ada satu yang sifatnya average, rata-rata. Wanita rata-rata itu semua laki-laki adalah lemah menghadapi wanita. Banyak laki-laki kuat menghadapi harta, banyak laki-laki kuat menghadapi tahta, tapi sangat sedikit sekali laki-laki yang kuat menghadapi wanita. Hati-hati. Oke, kita aja, makasih. Baik.